Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video yang ke-13, yaitu video penjelasan modul matematika. Ini bisa dilihat atau dikunjungi di blog saya, yaitu jonomtk.blogspot.com. tentang program linear. Baik ya, kita mulai program linear dasar bagian pertama ya. Bagaimana bentuk umumnya? Ini dipahami dan dimengerti ya. Jadi ada 4 macam ya. Ada 4 macam di dalam persamaan linear 2 variabel ya. AX ditambah BY lebih kecil C, AX ditambah BY lebih besar C, AX tambah BY lebih kecil sama dengan C. C itu adalah konstanta ya, bilangan ya. AX ditambah BY lebih besar sama dengan C. Bagaimana cara menentukan darah penyelesaian ya? Kalau bentuknya bentuk grafik ya. Ini ada 2 titik potong ya. Titik potong dengan sumbu X Y 0, pada sumbu Y X nya 0. Kemudian gambarnya, pedomannya adalah kalau ini kecil berarti kanan ya, kalau besar berarti kiri. Kalau kecil kanan ada sama dengan putus-putus, jadi hanya itu aja ya. Ini besar berarti kiri, berarti garisnya putus-putus. Ini strategi dalam menggambar ya, jika nanti bentuknya grafik ya. Dari persamaan kita buat grafiknya, ini langkah-langkahnya. Cara gambarnya ada 2 ini, atau dengan cara cepat bisa ya. Maksudnya ambil titik X, tulis sampai sebagai sumbu Y, makanya X sama dengan Y. X ini kita ambil X sebagai Y nya, kita ambil di sumbu X. Kalau kita ambil sumbu X itu sebagai sumbu Y ya, atau kita ambil sumbu Y itu sebagai X, itu maksudnya ya. Ini maksudnya ya. Titik C itu A kali B, jadi untuk menghasilkan C itu A kali B ya. Berapa ya? Kita praktekkan langsung. Baik. Ya, ada 4 jenis persamaan pertidaksamaan ya, 2 variabel ini ya. Jadi kita gambarkan di sini sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian yang pertama tadi, kalau ini X nya 2X, ini 4, berarti X nya kan ini begini, atau dengan titik potong. Dengan analisis seperti itu juga boleh ya, berarti ini 2. Kemudian setelah ini selesai digambarkan di X nya 2, maka Y nya ini ada 4, berarti 1. Nah, dari 2 titik ini kita hubungkan, jadilah 1 garis. Ini tebal, kenapa tebal? Karena lebih kecil. Sekarang arsiran ya, arsirannya kalau di sebelah kiri lebih kecil, berarti sebelah kanan. Jadi kalau kita geser tegak lurus, berarti yang lawannya dari kiri kanan ya. Ini garis 1 ya. Kemudian nomor 2, jadi kalau ini 3X, ini 6, berarti X nya 2 ya di sini. Nah, kalau di sini min Y ini 6, berarti Y nya negatif 6 ya. Kita hubungkan 2 titik, jadi ini begini ya, garis tebal, karena tidak ada sama dengan besar, berarti lawannya berarti sebelah kiri nanti. Nah, ini kalau kita tegak luruskan sebelah kiri ya. Nah, itu ya garis yang kedua. Tujuannya apa ini? Nanti kalau mau ada pertanyaan DP yang dari darah penyelesaian lebih mudah. Nomor 3, garis ketiga. Ini ada 2X berarti 6, berarti 3 ya. Di sini kita tulis 3, kita gambar negatif 2, ini 6 berarti negatif 3 di sini bawah. Nah, kita hubungkan antara titik ini ke sini ya. Nah, berarti garis putus ya. Kemudian tandanya kecil sama dengan ya, kecil. Tadi apa tadi? Ini kalau kita tegakkan ke sini, X ke sini ya. Nah, ini kan berarti yang sebelah apa tadi? Kiri kanan ya, berarti ya, sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Berarti kanan bawah ini. Nah, ini ya garis yang ketiga. Oke. Kemudian yang keempat, ini ada 2, berarti 4 sini, 4. Jadi 8 bagi 2, 4.
8 bagi 24 Y nya ya, kita hubungkan 2 titik seret itu kan. Oke, kurus putus. Nah, besar berarti besar, berarti lawannya ke kiri ya. Jadi dari sini kita tegak garis, berarti sebelah sana ke atas berarti ya. Berarti sebelah harusnya kiri kanan. Maaf ya, kiri ya. Ini harusnya kan sebelah kanan, berarti lawannya kiri. Ini garis yang keempat. Inilah dasar-dasar di dalam program linear bahwa kalian akan menemukan daerah penyelesaian. Jadi dipahami dulu dasar-dasar menggambar ini. Oke, kita teruskan ya, soal atau contoh 1 ya. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ya. Ada 2 persamaan, ditentukan X nya besar 0 dan Y nya besar 0 ya. Kita gambar ini satu-satu ya. Untuk yang ini ya, mungkin bisa dengan cara lain ya, cara tutup dan buka. Jangan buka dan tutup ya, tutup dulu ya. Kita sediakan sumbu X nya dulu sini ya, saat ini. Nah, sumbu X nya dan sumbu Y. Nah ya, kita tutup X nya ya, maka Y nya 5 di sini atasan. Nah, kemudian kita buang dulu ya, kita buka lagi, kita tutup lagi yang Y nya ya, maka X nya 5. Dari 2 titik kita hubungkan ya. Nah ya, kita hubungkan. Nah, sekarang arsirannya ini kan kecil ya, berarti kecil sebelah kanan atas berarti ya, jangan kiri ya, berarti ke sini. Ini garis 1 ya, kita arsir. Nah begitu. Kemudian persamaan yang kedua dengan cara tutup dan buka ya. Tutup dulu X nya, maka 2Y 6 dengan 6 ya, maka 6 dibagi 2 3 Y nya ya, Y 3 di sini. Oke, kita buang, kita tutup X nya, maka X nya 6. Nah di sini X nya 6. Oke, nah kita hubungkan garis yang begini. Oke ya. Nah ini garis yang kedua, tetap sama arsirannya karena kecil ya, berarti kecil sebelah kiri, sebelah kanan atas. Nah begitu. Sekarang X nya besar, atau kita ambil yang Y nya dulu dari sini ya. Nah ini harusnya ke sini, berarti sebelah kiri. Nah ini kan X nya berarti sebelah bawah ya. Ini garis putus-putus ya, maaf ya, karena ada sama dengan. Ini juga begitu, arsirannya X nya berarti sebelah kiri bawah, ke bawah, daerah negatif ya. Nah putus-putus garisnya ya. Inilah daerah penyelesaiannya ya, ini ya. Jadi kalau menunjukkan daerah penyelesaian dikasih tanda ini DB nya yang bersih adalah daerah penyelesaian ya. Oke, kita teruskan contoh yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari berdasarkan berikut. 6.000 X ditambah 3.000 Y lebih kecil 240.000. X ditambah Y lebih kecil sama dengan 500 ya. Kalau ada begini soal yang terbesar harus diperkecil ya, dihilangin, dicoret nolnya, bagi 1000 boleh, dicoret boleh ya. Nah sehingga menjadi 6X tambah 3Y lebih kecil 250 sama 1. Ini dibagi 3, diperkecil lagi karena mengatur wadahnya yang kecil ini ya. Nah sehingga ini kan kalau dibagi 3 kan 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 800 bagi 3 kan, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Baik, ini kita kumpulkan, kita tulis ulang kembali ya. Kita perbesar dengan cara apa tadi? Buka tutup. Nah X nya lebih besar 0, Y lebih besar 0, ini otomatis ya dalam soal itu. Kita siapkan sumbu X dan sumbu Y nya. Nah, perhatikan langkah-langkahnya ya. Pakailah skala 100. Nah ini kan skala 100 ya. Nah, oke, ini skala 100. Nah itu ya. Kemudian dengan cara buka tutup ini X nya, maka X nya 800 ini ya. Lagi kalau ini tutup berarti ini 400 ya. Kita gambar, nah kita arsir ya. Buka tutup lagi. Oke ya, ini 500. Oke, kita tutup ini berarti 500 ya. Ini. Nah lalu kita hubungkan. Nah ya, kita hubungkan, arsirannya sebelah kiri. Nah inilah yang dihasil, maka DB nya di sini ya, ini DB nya
Ini ada titik potong, titik pojok ya, ada 3, 1, 2, 3. Nah sekarang ini silakan nanti dicat ya, titik ini dicoba. Oke, bagian yang kedua ya, menentukan model matematika dengan diketahui gambar grafik pertidaksamaan. Ini diketahui gambar grafiknya, soalnya sudah ditentukan, sudah ada ya, soal pemahaman. Misalnya ada gambar ya, ini menentukan model matematikanya ya, daerah yang diaksir. Nah ini kan, ini dalam soal begini ya, ada suruh menentukan model matematikanya, mungkin berbeda sama tadi kan. Jadi lebih mudah lagi nih, jadi dilihat arsirannya, pakai kanan kiri, kiri kanan, atas bawah, bawah atas itu kan. Kita coba ya, cara semat saja, ambil TX sebagai Y ya, maksudnya tadi X sama dengan Y dan Y sebagai X. Misalnya garis 1 ini kan 12,0 dan 0,20. Oke ya, maka kita lakukan persamaannya ya, kita ambil apa, Y nya dulu karena sebagai X ya, Y sama dengan X kan. Nah, atau disilangkan ya, ini dikalikan, jadi A kali B tadi kan. Kemudian kita kalikan dulu ya, kalau bisa itu diperkecil, dibagi 4 ya, sehingga menjadi ini ya. Oke, nah kemudian lihat tanda arsirannya sama garisnya. Berarti kalau garis 1 ini kan mengarahnya kemana ini? Nah sebelah kiri berarti ke kecil ya, hasilnya pada gambar sebelah kiri. Dan garisnya tebal karena ini tidak ada garisnya tebal ya, berarti maaf ini sebenarnya ini garis putus-putus ini ya, ini tidak ada sama dengan, maaf ini salah ya, tolong nanti koreksi ini ya. Maka persamaannya ini garisnya putus-putus ini, salah ini ya. Ya atau ya bolehlah seperti ini ya, jadi 5x ditambah 3y tadi sama dengan menjadi lebih kecil karena arsiran sebelah kiri ini. Nah sebelah kiri mengumpul ya di sini. Berikutnya disilangkan jadi 15x dulu, nah baru 18x kita kalikan ya kan, 15x ditambah 18y sama dengan 270 dibagi 3. Nah ini 90 kan, ini 5, ini 6. Nah arsirannya dilihat, nah berarti kan mengumpul sebelah kiri ini kan, nah mengumpulnya sebelah kiri berarti sama, lebih kecil sama dengan ya, arsirannya berarti ini, nah ini ya, nah sehingga ini ya, ini hasilnya, ini ralat ya. Jadi ini ada kesalahan teknis, jadi ini garisnya putus-putus ini, nah mesinnya garisnya putus ya. Kalau umpama nanti jawabannya ini ada soal seperti ini ya, milih yang ini ya kalau soal pilihan. Nanti kalau soal isian ya bisa kita maklumi ya. Jadi ini soalnya ini garisnya putus-putus karena ada tanda sama dengan. Sehingga kesimpulannya ya, model matematikanya adalah kita kumpulkan ini ya, jawabannya sama ini. Nah ini kan sini arsirannya mengumpul ya, nah mengumpulnya di sana. Kalau X nya kan belah kanan, nah mengumpul, nah itu berbeda ya sama yang tadi itu kalau menentukan daerah DP. Kalau ini maksudnya menunjukkan bahwa inilah daerah HP-nya. Daerah yang diaksir adalah daerah penyelesaiannya. Maksudnya himpunan penyelesaian inilah yang memenuhi dalam pertidaksamaan ini. Itu maksudnya ya. Baik ya. Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat di e-modul ya, atau di buku paket ya. Jadi nomor pertama, cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan dengan dua variabel, yaitu substitusi. Maksudnya ini di buku ya, ada nanti kalian baca. Kemudian nomor 2 nih, maaf ya, programnya dalam bentuk soal cerita ya, ada di e-modul dan di buku paket ada. Demikianlah sajian video pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebelumnya apabila ada kesalahan.